Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andre dari X ATKP 2 absen 2. Di kesempatan video kali ini saya bakal menceritakan tentang kehidupan saya dari saya kecil sampai saya berada di titik sekarang ini. Saya dulu tinggal di Jakarta Timur, Kampung Muara Cipinang 5. Nah, di umur 4 tahun saya udah lepas dari rumah. Karena ceritanya waktu itu saya ikut teman ya. Biasanya saya sehari-hari di rumah itu hanya bermain di keliling rumah aja ya. Dan saya mempunyai teman yang bernama Rizky, Ajis, Firman sama saya. Kehidupan saya sehari-hari, saya hanya tinggal sendiri di rumah. Kebetulan bapak saya sudah nggak ada. Bapak saya sudah nggak ada ketika saya berumur 3 tahun. Bapak saya menghilang ketika bapak saya ingin kayak dia itu dipanggil sama orang untuk ngurut gitu ya. Nggak entah kenapa namanya musibah menimpa, tiba-tiba ya begitu jadinya. Nah, saya disitu benar-benar sangat kecewa ya, sangat sedih sekali apa yang saya rasain ketika saya nggak punya bapak saya hilang dan nggak tahu kemana. Dan sehari-hari saya di rumah itu, saya hanya tinggal berdua ya, saya tinggal bertiga, saya, abang, dan ibu saya. Saya juga nggak punya saudara dan bapak tiri saya juga udah nggak tahu kemana ya. Jadi saya tinggallah hanya bertiga. Ibu saya kerja sebagai nyuci piring dan kakak saya sudah sekolah, dia udah masuk SMA. Cuman pas di posisi itu saya masih kecil banget ya, waktu saya diajarin baca juga sampai saya nggak bisa. Jadi saya sangat susah sekali untuk belajar baca waktu itu, sampai ibu saya itu hampir pura-pura kayak pingsan gitu ya demi saya. Dan sampai seakan-akan itu dia kayak kayak terus ngajarin saya nggak ada habis-habisnya gitu. Nah, entah lama seiringnya waktu, berjalannya waktu, saya ikut teman saya ya yang berempat itu. Nah, kebetulan ibu saya lagi kerja, kakak saya lagi sekolah, makanya saya sehari-hari di rumah itu hanya dengerin radio di rumah saya atau saya main di keliling lingkungan rumah saya. Entah kenapa saya diajak oleh mereka main di jalan raya gitu. Nah, gak lama kemudian saya pas mau bilang ke mereka kalau saya ini pengen buang air besar dulu ya, mau buang air besar. Nah, gak lama kemudian saya masuk ke toilet, tiba-tiba teman saya ninggalin ya, karena saya itu orang yang nggak tahu jalan dan nggak tahu arah pulang. Makanya saya tiba-tiba nyasar dari rumah saya ya, dari tempat itu, dan saya nggak tahu jalan pulang. Padahal di posisi itu rumah saya dekat sekali dengan jalan raya itu. Nah, karena saya nyasar ya, nggak tahu jalan pulang, saya sehari-hari cuma main di situ doang ya. Ya udah, akhirnya saya nyasar ya kan. Terus tiba-tiba saya nangis di situ. Terus saya juga ikut orang ya, saya juga dibina gitu ya, dijadiin anak. Gak lama kemudian saya kabur di situ di usia umur 8 tahun ya, umur 8 tahun. Nah, umur 8 tahun saya nyasar, nggak tahu kemana lagi. Saya juga nggak punya jalan tujuan. Saya hanya bisanya menangis karena saya udah kehilangan semuanya dan saya nggak punya apa-apa lagi selain mereka gitu. Karena harapan saya sebagai orang yang tadi punya orang tua jadi kehilangan semuanya, dan saya hanya bisa mengeluh dan berdoa. Saya nggak tahu harus gimana untuk semua itu bakal kembali lagi. Nah, saya umur 8 tahun saya ikut teman-teman saya di jalan. Nah, nggak lama kemudian saya ikut teman saya di jalan ya, terus sampai umur 9 tahun. Dan ini foto saya waktu di jalan ya, waktu di jalan ini foto saya. Waktu di jalan ini saya sedang naikin motor punya teman saya ya. Jadi kalau itu saya kan kerja sama mereka gitu ya, maksudnya kayak nganterin barang di pasar pakai motor itu. Terkadang kalau selain itu saya juga sering kayak naik angkot. Saya kebetulan di situ tuh jadi supir angkot juga pernah ya, cuman nganter penumpang hanya sekali ya, karena itu juga masih dalam pembelajaran. Nah,
saya di jalan itu udah usia sampai usia saya umur berapa ya, umur hampir 10 tahun ya saya di jalan. Dan saya pernah berpacaran di usia umur 9 tahun. Dan ini waktu saya di jalan ya, ini emang saya tinggal di jalan dan saya nggak punya tempat tinggal. Saya eh, punya pacar yang namanya Wanti ya. Kalau dulu kan saya waktu pacaran tuh nggak tahu ya pacar itu seperti apa sih, cinta-cinta itu seperti apa, dan juga saya masih dalam belajar. Nah, entah kenapa ketika saya melihat dia, saya tiba-tiba tertarik dengan dia gitu ya kan. Dan kehidupan saya sehari-hari di situ hanyalah kayak ngejaga warnet gitu ya, kayak ngejaga warnet milik apa sih namanya, empok saya. Jadi saya pernah dianggap anak, tapi itu empok-empokan saya gitu ya. Saya pernah jagain warung juga ya, karena saya nggak begitu kurang banyak dengan foto-foto masa kecil saya, karena saya waktu kecil emang nggak tahu foto bayi saya seperti apa, saya kecil kayak gimana saya nggak tahu. Ini aja saya dapat fotonya dari sosmed saya waktu saya megang sosmed di usia umur kecil banget ya, maksudnya waktu di jalan gitu ya. Nggak lama kemudian seiringnya waktu berjalan, pas ketika di usia 11 saya dagang ya, dagang terus apalagi ya, selain dagang juga saya kayak bantu-bantu di pasar jualan gitu ya kan, ngobrol-ngobrol sama teman-teman juga buat membagi cara bagaimana bisa mendapatkan uang waktu saya di jalan. Dan saya juga sempat bimbang nggak tahu arah mau kemana juga, saya juga bingung. Nah, nggak lama kemudian juga akhirnya pas saya di umur 12 itu saya pernah masuk ke yayasan Master 54 dekat Depok Baru ya, di terminalnya saya pernah di situ. Nah, nggak lama kemudian, makin lama makin itu saya pernah hampir mau disekolahin, cuman bodohnya saya malah kabur dari tempat itu karena saya nggak betah banget di tempat itu. Nah, terus saya malah terjun lagi ke jalan, dan kehidupan saya di jalan hanyalah ngamen ya, terkadang ngamen, sempat nggak ganti baju, terkadang kalau ganti baju saya harus ngumpulin uang dulu, kalau makan juga terkadang saya harus minta-minta dulu ya kan. Nah, ketika umur 13 tahun seiringnya berjalan, ketika saya tidur di Pasar Senen ya, Pasar Senen kan itu kayak ada patung-patungnya kayak begitu. Nah, saya tidur di situ. Terus saya dibangunin oleh Satpol PP ya. Satpol PP itu kayak petugas buat nangkepin, setahu saya sih begitu ya. Nah, saya sempat diperingati oleh dia, katanya lain kali nggak boleh tidur di sini, nanti kalau tidur di situ bakal ditangkap lagi sama dia katanya. Nah, saya masih tetap kekeh saya bakal tidur di situ karena saya nggak punya tempat tinggal lagi, saya nggak tahu harus tidur di mana lagi selain di tempat itu. Nah, gak lama kemudian orang itu bangunin saya, dan pada akhirnya saya ikut mereka ya. Dikira saya saya bakal dibawa kemana gitu ya, tuh saya bakal dibawa ke penjara atau gimana gitu ya. Nah, nggak lama kemudian saya masuk ke mobil dia, saya dibawa ke panti, kayak panti, pokoknya sih sebenarnya saya dimasukin panti mana ya, pokoknya saya lupa ya. Kalau saya masuk panti, pokoknya begitu ya. Saya lupa banget, harus ingetin dulu. Ya, Cipayung ya, Cipayung, saya masuk ke Cipayung dulu. Nah, di Cipayung itu saya selama seminggu saya diasah untuk bikin kayak kerajinan. Nah, saya juga sempat nggak tahu ya harus gimana. Pas saya udah masuk ke dalam, tiba-tiba saya kaget karena saya dimasukin kayak suatu tempat kayak penjara begitu ya. Terus makannya juga kayak suatu emprengan yang bulat gitu ya, bulat, dan bareng sama mereka-mereka yang ada di tempat itu juga ya. Di situ juga nggak hanya saya, tapi begitu juga banyak banget di situ orang-orang kayak seperti bapak-bapak ya, bapak-bapak mulai dari anak remaja yang lain. Kami dan mereka selalu berinteraksi, ngobrol satu sama lain tentang pengalaman bisa sampai di tempat ini. Nah, akhirnya saya ceritain semuanya ya. Gak lama kemudian seringnya waktu saya dipanggil oleh kayak petugas gitu, dari petugas Cipayung. Gak lama kemudian saya kayak suruh ikut kerajinan tangan gitu, kayak saya disuruh buat kayak keset dari
kain ya, atau buat kayak apa sih namanya, tas dari kopi. Saya suruh buat baju dari sarung. Saya suruh buat kayak buat kerajinan kayak gitu pokoknya. Nah gak lama kemudian ketika udah seminggu lebih, saya ternyata ikut lagi ke mobil, dan saya bakal dibawa ke mana. Saya nggak dulu juga dulu saya sempat nggak tahu saya bakal dibawa kemana. Saya juga masih takut ya waktu itu pas saya ikut lagi oleh orang itu. Ternyata saya dipindahin pantinya. Nah saya pindah panti di panti PSA Putra Utama 4 Cengkareng Jakarta Barat. Nah dikira saya pertama saya dibawa ke sini, saya juga sempat deg-degan karena di situ pertama kali saya melihat anak pang ya. Dikira saya di situ tempat anak-anak, kayak anak-anak jalanan yang semuanya ada, mulai dari anak pang, anak bangor, pokoknya anak semua di situ ada ya, anak-anak yang berpengalaman intinya. Nah terus gak lama kemudian saya diinterogasi, lalu kalau udah diinterogasi saya kayak dikasih arahan sama mereka, lalu saya dimasukin karantina kayak adaptasi itu kayak suatu tempat yang dimana jadi kalau ada anak-anak dari jalanan, dia harus bakal tinggal di adaptasi hanya sementara, nggak hanya selamat, cuman sementara, cuman diuji doang perilakunya, kayak pokoknya diuji gitu semuanya, kayak diajarin tentang semuanya gitu ya kan. Nah saya diadaptasi itu, saya didata, diinterogasi tentang pengalaman saya lahir tahun berapa, itu semuanya saya mulai dari nama orang tua saya lupa, dengan tanggal lahir juga saya lupa, waktu itu saya lupa. Waktu dia data emang saya lupa semuanya, yang saya ingat adalah masa-masa saya di jalan doang, dan sampai parahnya saya lupa dengan nama-nama orang tua saya, kakak saya, bapak saya lupa semuanya gitu. Yang saya ingat hanyalah saya di jalan, karena saya waktu itu nggak tahu apa-apa karena itu masih kecil banget ya. Nah ketika saya sudah didata, seiringnya waktu saya sering ikut kegiatan di panti ini, kayak ada bimbel ya, ada bimbel atau ada kayak marching band, terus ada pancak silat juga, terus ada kayak kegiatan marawis, ada kegiatan kayak angklung vokal, saya sering ikut-ikut kayak begitu. Nah gak lama kemudian ketika saya sudah sebulan lebih di situ, nah saya dipindahin ke kayak Kotex ya. Kayak Kotex itu merupakan salah satu tempat di mana kayak tempatnya itu beda lagi dari karantina ya, adaptasi. Jadi kalau Kotex itu kayak suatu rumah yang dalamnya itu kayak anak-anak yang dipilih, yang terpercaya, dan di masing-masing setiap kotek itu ada pengasuhnya. Jadi pengasuhnya yang bakal ngajarin anak-anaknya gitu, kayak ngegiring untuk ke jalan yang benar gitu. Nah nggak lama kemudian saya masuk konteks, dan saya karena saya sering belajar ya, saya belajar giat banget ya, saya ngambil buku-buku dari teman-teman saya LKI, saya pelajarin. Gak lama kemudian saya masuk, nggak lama kemudian saya masuk ke kantor ya, dipanggil saya dikasih seragam sekolah, katanya saya bakal sekolah nanti mulai hari Senin ya, yaitu sekolah yang saya di SMP ya, PIN ya, SMP Plus Putra Indonesia ya, di Sumberbor ya, Sumberbor itu di situ. Nah nggak lama kemudian ya, kebetulan saya nggak punya foto SMP saya lupa karena hampir udah keresan semua foto-foto saya waktu saya zaman SMP ya. Nah nggak lama kemudian berjalannya waktu, ketika saya udah berada di SMP, nah saya naik kelas 2, saya naik kelas 3, sampai ujian pun. Nah ujian sekarang pun di ujian sekarang waktu di SMP saya itu udah yang namanya ada namanya kayak virus COVID gitu ya, dan saya sempat nggak ikut jalan-jalan. Biasa kan kalau ada hari kelulusan itu kami tuh berjalan-jalan gitu ya, kayak ngikutin anak-anak yang lain. Kalau misal lulus pasti mereka tuh bakal jalan-jalan kemana, karena merayakan kelulusan mereka gitu. Nah kalau saya waktu di SMP itu saya nggak sama sekali untuk merayakan kelulusan SMP saya, karena di posisi itu emang lagi besar-besarnya COVID yang menimpa di seluruh dunia ya. Jadi kita harus ngikutin protokol dan mengikuti aturan pemerintah ya, mau gak mau ya, mau gimana lagi, karena ini juga bersangkutan dengan kita sendiri, karena itu bakal membahayakan diri kita sendiri kalau kita melanggar, karena itu berbahaya sekali. Nah ini kita harus seperti itu ya. Nah
apa sih namanya, nggak lama kemudian saya lulus. Nah, saya lulus dari SMP, nggak lama kemudian berjalannya waktu, nah saya masuk ke SMKN 42 Jakarta. Nah, sebenarnya saya masuk itu menggunakan jalur panti ya. Nah, pas saya masuk di situ kan, sebelum saya masuk itu saya ditanya katanya mau ngambil jurusan apa. Nah, saya mengambil jurusan OTKP ya, karena alasan saya pengen mengambil jurusan OTKP itu ya karena saya pengen banget punya cita-cita jadi orang perkantoran. Karena waktu saya kecil ya, waktu saya di jalan, saya begitu suka banget ngeliat orang-orang itu bawa koper ya, bawa tas, kayak penampilannya itu kayak kayak stylenya itu kayak orang-orang perkantoran banget gitu ya. Saya pengen banget kayak mereka-mereka gitu ya kan. Dan saya makanya saya ngambil jurusan itu seperti itu ya, karena saya pengen banget kayak mereka, malah saya pengen lebih dari mereka. Dan saya yakin kalau saya tuh bisa lebih dari mereka. Dan ini foto-foto saya waktu di SMKN, waktu saya di SMKN 42 Jakarta ya. Ini waktu saya udah mulai kelas 1 ya, udah masuk SMK. Dan ini saya berusia di umur 17 tahun. Saya masuk di sini di umur 13 di 2014. Nah, sekarang saya udah apa namanya, udah umur saya sekarang udah 18 ya, udah 18. Eh, jadi apa sih namanya, apa sih namanya, kayak kayak umur, nah ya sekarang umur saya udah 18 ya, apa ya, 18 di 2021 ya. Dan itulah kehidupan saya ya ketika saya di jalan sampai saya berada di titik ini. Dan itu pengalaman saya ya. Dan juga nggak begitu banyak tentang yang ada di foto-foto saya ya. Itu juga kurang banyak ya. Dan itulah yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang salah dengan kata-kata atau gimana, atau yang gimana, pokoknya saya minta maaf. Karena setahu saya, yang saya ingat itulah pengalaman saya ketika saya kecil sampai saya berada di dalam titik ini. Baik, itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.